Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat, NPM 202191160. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kinerja guru pendidikan jasmani dan olahraga. Arti kinerja guru. Kinerja ialah hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai seseorang dalam tugasnya. Kinerja merupakan performa yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja, atau keberhasilan kerja. Mangkunegara dalam Husdarta pada tahun 2009 mengemukakan bahwa kinerja adalah keberhasilan kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Konsep kinerja guru dalam manajemen SDM atau sumber daya manusia. Kinerja sebagai prestasi yang dapat ditunjukkan oleh karyawan atau dengan kata lain merupakan hasil yang dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu tersedia. Kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Ahmad Ruki pada tahun 2002. Secara umum, terbentuknya kinerja disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor kemampuan, faktor upaya, faktor kesempatan, dan peluang. Faktor yang berpengaruh pada kinerja guru. Banyak faktor yang berpengaruh pada kinerja guru, diantaranya yaitu yang pertama peningkatan kompetensi, kemudian gaya kepemimpinan kepala sekolah, kemudian kemampuan manajerial kepala sekolah, layanan supervisi, fasilitas pembelajaran, motivasi berprestasi, serta kompensasi. Faktor peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi pada guru dapat dilakukan melalui pendidikan prajabatan atau pendidikan dalam jabatan. Pendidikan prajabatan menurut Dedi Supriyadi dan Faisli Jalal pada tahun 2001 merupakan sistem pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan atau LPTK yang diperuntukkan bagi calon pendidik yang ingin mengembangkan dirinya menjadi guru. Tujuan sistem pendidikan calon guru dan tenaga kependidikan melalui LPTK perlu dilembagakan untuk menghasilkan lulusan yang secara akademik berkelayakan dan memiliki mutu kepribadian yang mantap. Faktor gaya kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang yang mendapat pengakuan dari orang yang dipimpinnya. Dengan kelebihan yang dimiliki oleh seorang pemimpin diharapkan dapat mempengaruhi anggota atau bawahannya. Gaya pengambilan keputusan pada otoratif diterapkan pada situasi ketika manajer memiliki pengalaman dan informasi untuk menghasilkan konklusi sementara pengikut tidak mencapai kemampuan, kesediaan, dan keyakinan untuk memecahkan masalah. Jadi, manajer membuat keputusan tanpa bantuan pengikut. Yang pertama, gaya konsultatif adalah strategi yang tepat apabila manajer mengenali bahwa pengikut juga mempunyai beberapa pengalaman atau pengetahuan tentang masalah dan bersedia memecahkan masalah meskipun belum mampu. Kemudian gaya fasilitatif merupakan upaya kooperatif, yaitu manajer dan pengikut bekerja sama mencapai keputusan bersama. Selanjutnya, gaya delegatif. Gaya ini digunakan terhadap pengikut yang memiliki tingkat kesiapan, mampu, dan mau yang memiliki pengalaman dan situasi yang ada. Dengan demikian, gaya kepemimpinan kepala sekolah yang dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan memuaskan bawahan dalam pekerjaan adalah gaya kepemimpinan yang memperhatikan tugas secara profesional. Faktor kemampuan manajerial atau manajerial. Faktor yang mempengaruhi kemampuan adalah faktor pengetahuan dan keterampilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Keith Davis dalam Ridwan pada tahun 2009, merumuskan ability sama dengan knowledge ditambah skill. Sedangkan yang dimaksud dengan manajerial sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan pada tahun 2001, manajer adalah seseorang yang mencapai tujuannya melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Faktor layanan supervisi. Menurut Suejipto dan Kosasi pada tahun 1999 menjelaskan bahwa
Layanan supervisi merupakan sebuah upaya pembimbingan yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru untuk meningkatkan kinerjanya. Faktor fasilitas pembelajaran, menurut Ring pada tahun 1996, sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah guna mendukung proses pendidikan yang lebih mutu dan meraih sasaran pendidikan secara optimal. Fasilitas pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah agar tersedia sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan dari proses belajar mengajar dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Jadi, peran dan fungsi dan media pembelajaran pendidikan jasmani adalah yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dan bekerja di era globalisasi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan kualitas fisik untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian dalam mengikuti intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan belajar di rumah. Kemudian faktor motivasi berpartisipasi. George L. Terry pada 2008 mengemukakan keinginan yang terdapat pada diri sendiri seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Kemudian motivasi menurut Abu Ahmad pada 1999 adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Motivasi berprestasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Setidaknya para guru harus memiliki motivasi berprestasi untuk meningkatkan kegairahannya dalam meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian faktor pemberian kompensasi merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan masalah-masalah pemberian penghargaan terhadap individu-individu yang ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan organisasi sekolah untuk pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan. Kompensasi yang dikemukakan oleh Hasibuan pada tahun 2008 adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kesimpulannya adalah pendidikan jasmani dan olahraga adalah bagian terpenting dari pendidikan secara keseluruhan. Sebagai salah satu aspek pendidikan, maka pendidikan jasmani dan olahraga bertujuan untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor melalui aktivitas jasmani. Jadi, pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga bertujuan bukan saja perkembangan aspek fisik, tetapi juga aspek mental, sosial, dan moral. Untuk itu, kinerja guru menjadi persoalan terdepan dalam mendukung terciptanya proses pendidikan secara efektif, terutama dalam membangun sikap disiplin dan mutu hasil belajar siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.